Guys, kembali lagi di channel saya Calvin Dwi YT. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis bukti transaksi dalam akuntansi. Jadi, misalnya ini dokumen transaksi pertama adalah bukti pengeluaran kas. Jadi, keterangannya pembayaran gaji karyawan bulan November 2010. Itu kan jadi utang gaji. Jadi, utang gaji 2.500.000 pada kas 2.500.000. Kita bisa diproses melalui modul banking spend money. Kalau ini voucher kas kecil, namanya voucher kas kecil itu selalu ada di account record journal entry. Keterangannya pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Jadi beban iklan atau advertising expense pada petty cash. Sekadar pengertian, perbedaan petty cash dengan cash in bank itu dari sininya. Kalau petty cash itu maksimal 1 juta, kalau cash in bank minimal 1 juta lebih. Selanjutnya bukti penerimaan kas lagi. Di sini ada pelunasan faktur. Jadi bisa kita buka di sales receipt payment. Customernya Tekno Komputer. Ini juga voucher cash kecil, namanya voucher cash kecil kan itu ada selalu di record journal entry. Jadi rekening listrik bulan November, rekening telepon bulan November juga. Jadi ini adalah utangnya sebesar 975.000. Jadi utang beban atau expense payable pada petty cash, karena ini termasuk utang listrik dan utang telepon itu termasuk utang beban. Next, faktur kopi. Faktur kopi artinya penjualan kredit ya. Jadi kita yang menjual kepada customer secara kredit, namanya juga faktur. Faktur itu selalu kredit. Ingat, kalau faktur asli ini kan faktur kopi artinya penjualan kredit. Kalau faktur asli berarti pembelian kredit, karena kredit artinya faktur artinya kredit. Jadi gini, kita bisa proses melalui modul sales enter sales. Selanjutnya bukti pengeluaran kas dari pelunasan faktur. Ini sangat mudah. Jadi di sini keterangannya kita. Ini kan punya kita artinya, karena kopnya punya nama kita PD Angkasa. Jadi bisa melalui modul purchase pay bills, karena kita melunas utang kepada suppliernya PT Lodan sebesar 28 juta. Next nota kredit kopi, penjualan kredit, retur penjualan, namanya nota kredit, nota debit, nota kontan itu adalah retur. Kalau kopi retur penjualan, kalau asli retur pembelian. Misal ini loh, kita yang menjual. Kalau kopnya ada nama kita berarti kita yang menjual, berarti kita mengembalikan kepada Trans Komputer sebesar 55 juta. Bisa diproses melalui modul sales enter sales, tapi di kolom sheet itu kuantitinya dikasih min 2 dengan min 1. Jadi hasilnya 55 juta. Selanjutnya voucher kas kecil. Di sini kan sudah saya jelasin tadi ya. Tapi ini pembelian perlengkapan kantor. Jadi account record journal entry, debitnya store supplies, kreditnya petty cash. Next, bukti pengeluaran kas lagi. Namanya bukti pengeluaran kas ini kita membayar utang. Namanya kalau kita membayar utang itu pasti di purchase pay bill. Pay bill artinya membayar utang, begitu. Selanjutnya adalah faktur asli, berarti pembelian secara kredit. Ya, betul. Kita membeli barang dari PT Lodan melalui modul purchase enter purchase. Jadi kita yang ngutang. Ini lagi nota kredit. Ini namanya PT Lodan ya. Perhatikan, ini bukan kopi karena ini merupakan retur pembelian, karena kita membeli dari PT Lodan, bukan membeli dari kita sendiri, jadi PT Lodan. Itu adik saya, dia sangat imut. Sorry guys.
kita bisa proses melalui purchase, enter purchase, tapi column sheetnya juga sama kayak tadi, kuantitinya dikasih min 1 min 2. Pastikan balance due-nya 45.100.000. Selanjutnya bukti penerimaan kas. Nah, ini pelunasan faktur ya. Jadi ada customer yang membayar utang kepada kita. Jadi kita bisa proses melalui modul sales receipt payment dari Trans Computer. Pastikan harganya 231 juta. Selanjutnya nota kontan kopi, artinya penjualan kredit. Retur penjualan kredit. Betul nggak sih? Nota kontan, nggak tahu lah saya. Oh iya, baru ingat. Nota kontan kopi ini artinya penjualan secara tunai. Karena nota itu penjualan secara tunai, kalau faktur secara kredit. Itulah perbedaan dari nota sama faktur. Tapi ini namanya nota kontan, bukan nota debit. Nota kredit artinya penjualan ya, penjualan secara tunai. Jadi bisa diproses melalui sales, enter sales, dengan pay today juga diisi sebesar 266.200.000 sebesar kolom jumlah. Next, bukti penerimaan kas, kita dapat dari pelunasan faktur dari tanggal terdahulu. Kita bisa proses melalui sales receipt payment. Next, bukti pengeluaran kas. Ini bukan petty cash karena udah 1.500.000 ya. Bukti pengeluaran kas kalau petty cash pakai voucher kas kecil, kalau cash in bank pakai bukti pengeluaran kas. Jadi bisa diproses melalui banking spend money dengan akun PPN payable pada cash. PPN payable aja karena langsung otomatis gitu kalau di banking spend money. Voucher cash kecil pengambilan pribadi, jadi prepaid pada petty cash. Next, faktur kopi penjualan kredit. Faktur kopi penjualan kredit. Jadi penjualan kredit yang tadi saya jelasin bisa melalui sales, enter sales. Selanjutnya bukti penerimaan kas dari pelunasan faktur ya. Jadi kita bisa juga dilakukan melalui purchase pay bills karena kita yang membayar. Namanya bukti pengeluaran kas. Kalau bukti penerimaan kas kita bisa pakai sales receipt payment gitu perbedaannya. Nah, ini dia misalnya kan bukti penerimaan kas dari piutang yang telah dihapuskan. Ini udah beda lagi nih. Pokoknya ini beda. Ini bisa membuat keliru ya. Meskipun diterima dari Prima Komputer tapi nggak bisa gitu aja. Nggak pakai sales receipt payment lagi karena piutang ini telah dihapusin, tapi pakai banking receipt money. Gimana ya, saya lupa. Oh iya, ini menambah akun piutang ya. Piutang enggak menambah akun kas. Piutang sebesar Nah, ini saya punya bukunya ternyata melalui banking spend money, isi account dengan cash in bank. Payernya Prima Permata sesuai dengan nama yang ada di bukti transaksi. Nah, jadi akunnya itu cuma diisi allowance for doubtful debt sebesar dengan nominalnya 7.200.000. Ingat ya, beda ini ya. Karena ini penerimaan dari piutang yang telah dihapuskan. Piutang yang telah dihapuskan itu istilahnya allowance for doubtful debt. Jadi kita pakai akun itu lalu tambahin aja nominalnya. Next, transaksi ke-20. Faktur asli pembelian kredit. Jadi kita yang membeli, jadi pakai purchase, enter purchase pada PT Makmur Jaya. Next, bukti pengeluaran kas jadi kita yang mengeluarkan kas, kita yang membayar utang karena ini pelunasan faktur ya. Faktur itu utang. Kita yang melunasan utang kepada supplier. Jadi bisa diproses melalui purchase pay bill. Ingat, pay bill artinya pelunasan utang. Next, bukti penerimaan kas dari pelunasan faktur. Jadi kita bisa proses melalui sales receipt payment. Next ya, voucher cash kecil tadi udah dijelasin.
bisa diproses melalui account record journal entry, tapi ini perbaikan atap toko yang rusak, masukkan sebagai beban operasi dan lain atau other operating expense. Jadi debitnya other operating expense, kreditnya petty cash. Ini faktur kopi, penjualan kredit lagi. Tadi bisa diproses melalui sales, enter sales. Ini juga faktur, tapi ini faktur asli. Jadi pembelian secara kredit. Dari supplier, lihat namanya supplier bukan nama kita. Jadi supplier, jadi bisa diproses melalui modul purchase, enter purchase. Betul sekali.